Shalom, Jemaat Damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 15 November 2025. Puji Tuhan, kalau kita boleh tetap ada sampai hari ini, ada sebuah anugerah kepercayaan Tuhan masih berikan buat kita, bukan untuk melanjutkan kehidupan, tanggung jawab yang besar yang Tuhan mempercayakan bagi kita. Saudara, tadi malam ketika saya sedang ke Adijasa untuk melayat teman yang ditinggal mamanya, saya pergi bersama teman kami, namanya Benny. Sepanjang perjalanan saya dan istri numpang mobil Benny untuk pergi ke Adijasa. Kami ngobrol banyak tentang kehidupan, bicara tentang kematian, bicara dengan kepergian orang-orang yang kita kasihi, yang selama ini Tuhan telah jemput. Ada yang berusia lanjut, namun ada juga dalam usia yang masih muda. Benny bercerita tentang temannya yang masih mahasiswa, yang begitu produktif, begitu menjadi berkat bagi banyak teman-temannya. By accidentally, sebuah kejadian kecelakaan, teman tersebut dipanggil Tuhan kembali. Ada perasaan sedih yang begitu mendalam. Dari percakapan demi percakapan kami, kita coba merenungkan apa sih artinya hidup, apa sih yang kita sedang alami dan kita rasakan, kita lihat di sekitar kita dengan setiap pergumulan-pergumulan ada, baik itu di dunia pekerjaan, dunia kehidupan kita, persoalan-persoalan yang begitu banyak melanda kehidupan manusia. Saudara, saya akan bawa sebuah tema Samas pada hari ini dengan tema ikuti mandat agung, jadilah produktif. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kesempatan kami kembali duduk diam di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats firman Tuhan terambil di dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya akan bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, inilah mandat agung Allah ketika Dia menciptakan manusia. Di dalam ayat 27 kita telah ketahui bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Begitu istimewa, begitu mulia dibanding ciptaan yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Nah, untuk itu Allah memberikan sebuah mandat agung. Beranak cucu, penuhilah bumi. Kalau bahasa aslinya beranak cucu ini sebenarnya bukan seperti bertambah banyak juga ya, beranak cucu bertambah banyak. Tapi beranak cucu di sini dalam bahasa aslinya, di terjemahan bahasa Inggris itu be fruitful, berbuah. Artinya, manusia diberikan sebuah mandat agung yaitu berbuah, menghasilkan karya-karya yang besar, karya-karya yang memberikan manfaat banyak bagi banyak kehidupan. Berbuah dan memenuhi bumi, bertambah banyaknya itu memenuhi bumi, bertambah banyak. Lalu ada mandat agung berikutnya itu menaklukkan segala ciptaan dan berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Menaklukkan di sini bukan berarti mengeksploitasi habis-habisan, tetapi mengelolanya sebagai penata layan, sebagai orang yang Tuhan percayakan mewakili Tuhan, mengelola segala ciptaan yang lain. Lalu berkuasa, berarti apa? Ciptaan lain harus tunduk kepada manusia. Nah, inilah mandat agung Tuhan kepada manusia ciptaannya, mengelola bumi ini, memanagenya, memaksimalkannya, berbuah pada waktunya. Bukankah ini sebuah produktivitas? Saudaraku yang terkasih, inilah kerinduan Tuhan sesungguhnya bagaimana. Namun kita tahu ketika proses berikutnya manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa membawa kutuk kepada seluruh ciptaan. Bekerja menjadi sebuah beban, menjadi sesuatu tantangan, menjadi sesuatu yang begitu sulit, berkeringat,
menanggung beban dalam kehidupan ini. Segala sesuatu menjadi tidak nyaman, penuh dengan kesulitan, penuh dengan air mata. Ya, itulah akibat dari dosa yang membuat manusia menjadi berbeban berat, menjadikan pekerjaan mandat agung itu menjadi sesuatu yang begitu sulit. Namun, Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu itu seperti itu, bukan? Dia telah mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk mati, tersalib, dan bangkit untuk boleh mengalahkan upah dosa, kutukan dosa tersebut, maut atau kematian, penderitaan tersebut. Nah, saudara, itulah panggilan kita sebagai orang percaya yang telah mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk boleh mengembalikan mandat agung yang telah Tuhan berikan kepada manusia pertama ciptaannya itu, yaitu Adam dan Hawa, untuk berbuah, memenuhi bumi, menaklukkan dan memaksimalkan segala potensi yang ada di muka bumi ini, menjadi produktif, menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan perintah Tuhan tersebut dengan sepenuh hati. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagi kita, seperti dari cerita yang pertama tadi, kita melihat tentang dunia yang begitu sulit, begitu banyak tantangan, buat kita bertanya bagaimana caranya. Saudara, Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Dan kita harus melekat kepadanya. Supaya apa? Supaya kita dapat berbuah banyak karena kita melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Yang akan memberikan kita asupan gizi, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hikmat bijaksana untuk boleh menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Sehingga kita bisa melakukan mandat agung yang Tuhan telah berikan kepada manusia itu. Saudara terkasih, di dalam pergumulan kita sebagai gereja Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita berjuang bersama keluarga kita, menghadapi problema ekonomi, problema relasi, problema sosial, problema-problema yang lainnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan, gereja Tuhan. Ada banyak gesekan demi gesekan dalam kita berinteraksi untuk boleh kita melakukan mandat agung Tuhan. Sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang berbuah bagi banyak orang. Saudara, saya membaca sebuah artikel beberapa hari yang lalu. Ada sebuah tradisi dalam dunia medis di Amerika, Eropa, atau sebagian negara Asia, yaitu yang disebut dengan honor walk, sebuah penghargaan, sebuah apresiasi kepada pasien yang mendonorkan organ-organ tubuhnya ketika dia meninggal. Ada sebuah tradisi di mana lorong itu dipenuhi dengan tim medis berdiam menyambut jenazah untuk masuk ke ruang operasi. Mereka menenangkan diri, mereka memberikan sebuah penghargaan kepada pasien yang telah berkomitmen memberikan donor organ tubuhnya kepada mereka yang membutuhkan. Dia yang mati, tapi dia memberikan kehidupan kepada mereka yang membutuhkan organ-organ tubuhnya tersebut. Saudara, saya jadi sangat tersentuh dengan cerita ini. Seperti ilustrasi yang Tuhan katakan, seperti biji yang dibuang ke dalam tanah. Biji itu akan pecah di dalam tanah dan akhirnya dia berakar, bertumbuh menjadi sebatang pohon yang menghasilkan buah pada waktunya. Itulah kita, saudara, sebagai orang percaya. Biarlah kita mau merelakan diri kita hancur, terbuang, tertanam di dalam tanah yang gelap, sehingga pada waktunya Tuhan memproses kita, membentuk kita untuk boleh menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah saudara, engkau menjadi produktif dalam setiap hal bagian hidup saudara, menjadi berkat bagi banyak orang? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Sebuah mandat agung yang Tuhan percayakan pada kami
untuk memenuhi bumi, mengelolanya, maksimalkannya, berbuah bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah panggilan kami. Dan ketika kami telah jatuh dalam dosa, Yesus memanggil orang-orang percaya, membentuk gereja Tuhan, tubuh Kristus, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pimpin dan topanglah, pakailah kami Tuhan, Allah di tangan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.